Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah permudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai peserta kajian pagi ini, baik santri rumah Quran Al-Hafiz ataupun dari luar. Baik, puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajahah kembali di majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Baik, tidak memperpanjang kalam, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pagi ini, yaitu tilawatil Quran. Afami pagi ini surat apa ya? Masih di mute, Mi. Ya, kita tadabbur surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini surat terakhir ya, di halaman terakhir, juz 30. Baik, di sini ada Kak Anita. Ya, Ustazah. Afwan tadi terlempar, Ustazah. Oh, terlempar. Baik, Kak. Kak Anita boleh minta tolong tilawah, Kak? Boleh, Ustazah. Ya, baik. Surat apa? Surah terakhir, Kak, di juz 30. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Iya. Baik, untuk selanjutnya tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Kanita. Kepada Kanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah kepada Kanita yang telah membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada pagi ini bisa menambah keberkahan acara kajian pagi ini. Baik, alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu kajian tadabbur Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarah Wulan, SAG MPD, selaku pengasuh rumah Quran Al-Hafiz.
Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, ya, nikmat yang luar biasa banyaknya dari Allah. Kita memasuki bulan Ramadan, hari ke-8 ya hari ini ya. Ya Allah ya, alhamdulillah ya. Sebelum Ramadan itu Umi lihat ada beberapa saudara-saudara kita yang dipanggil Allah ya, Masya Allah, sempat terpikir Masya Allah, satu hari sebelum Ramadan gitu ya, dipanggil oleh Allah, berarti sudah tidak diberi kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan dan kita sudah sampai di bulan ke-8 ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini ya, dengan penuh keyakinan, keikhlasan karena Allah ya, untuk mencari gelar takwa ya, untuk mencari gelar takwa, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, menerima ibadah-ibadah kita gitu ya, sehingga mendatangkan keridhoannya, kecintaan Allah ya pada kita semua ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ahmad sehat semua ya di sini ya. Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Baik ya, kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair, tadi Tinita ya sudah membacakan tiga surat terakhir nih. Tiga surat terakhir ini adalah andalan ya buat yang tua, yang muda, yang anak-anak gitu ya. Tiga surat terakhir ini, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. Dan kalau tiga surat ini ya bisa dipahami oleh seluruh umat Islam, insya Allah akan memberikan solusi yang banyak ya bagi manusia semuanya gitu. Hanya saja kebanyakan mungkin umat Islam ini masih belum paham artinya ya, atau belum mengamalkan ya. Kalau sekedar hafal, mungkin hafal ya, seperti hafal surat Al-Fatihah gitu ya, karena memang tiga surat ini adalah surat yang paling sering dibaca gitu, diulang-ulang ya. Apalagi kalau sekarang itu ada witir di tarawih ya, nah, biasanya menjadi surat harian ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kalau kita kaji di dalamnya, kita tadaburi, dan apalagi bisa diamalkan oleh semua umat Islam ya, Masya Allah akan memberikan solusi yang besar bagi kehidupan kita semuanya, Masya Allah. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam surat Al-Ikhlas ya, di ayat yang pertama, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Surat ini tentang akidah ya, tentang akidah. Dia diturunkan di kota Mekah ya, ayat termasuk dalam surat Makkiyah yang turun di kota Mekah. Biasanya ayat-ayat atau surat yang turun di kota Makkiyah atau kota Mekah itu di awal-awal dakwahnya Rasulullah adalah tentang akidah ya, tentang keyakinan, penguatan keimanan, keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat ya, kepada qada dan qadar ya. Itu di kota Mekah. Katakanlah Muhammad ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Muhammad ya, katakanlah ya. Kalau mungkin bahasa orang Jakartanya gitu ya, bilang deh gitu ya. Kalau bahasanya orang Jakarta nih, bahasa orang Jakarta ya. Tapi jadi di situ peran Nabi Muhammad SAW itu hanya menyampaikan ya, katakan wahai Muhammad gitu ya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan
Jadi ini salah satu dalil yang menguatkan bahwa Al-Quran ini bukanlah perkataan Nabi Muhammad SAW, melainkan perkataan Allah, kalamullah, ya, kalamullah bukan perkataan Nabi. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang Maha Esa, ya, Allah lah yang Maha Esa gitu, ya. Jadi kalau ahad itu berbeda dengan wahid, ya. Kalau wahid itu satu. Kalau wahid itu ada isnan, ada salasa, arba'ah, ya, khamsah, sita, dan seterusnya gitu. Tapi kalau ahad itu satu-satunya gitu. The one and only, ya. Satu-satunya ahad, Maha Esa. Jadi katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tunggal, ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, ini dia. Jadi Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi Allah ingin agar kita itu minta apa aja sama Allah. Minta apa aja, ya. Minta kehidupan akhirat, minta kehidupan dunia, mau minta mobil, bahkan mau minta peniti pun gitu ya, ibaratnya ya. Itu kalau kita sudah bergantung sama Allah, itu kita nyari peniti aja minta sama Allah loh. Begitu nggak, Ahwat? Ya. Kita lagi buru-buru nih, Masya Allah. Aduh, buru-buru ya. Mana nih peniti ya? Ya Allah, peniti mana ya Allah? Kan gitu ya. Terus nanti langsung dikasih sama Allah. Tiba-tiba aja muncul tuh peniti gitu ya. Seperti itu. Dan Allah sangat senang gitu ya. Memang Allah itu tempat meminta, dan Allah itu sangat senang dimintain apa aja sama kita. Semakin kita bergantung kepada Allah, Allah semakin senang. Dalam hal apapun, ya. Kita misalnya lagi nunggu ojek online, kita lagi nunggu apa, kita itu minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, gini. Jadi terus aja gitu. Semakin kita bergantung kepada Allah, Allah semakin senang. Ya. Jadi dalam hal apapun mintalah kepada Allah. Itu bedanya kalau kita sama manusia minta. Manusia itu ada bosannya gitu kan, dimintain terus ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya, masih ngasih gitu kan. Kalau minta terus kita ngedumel juga manusia tuh ya. Kok ini orang minta terus sih gitu ya. Itu manusia kan, makhluk gitu. Makhluk itu lemah gitu. Sebaik-baiknya orang, sebaik apapun gitu. Pasti dalam hatinya itu ada, kok ini sih orang jadi bergantung terus sama kita gitu ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Itu manusia. Tapi Allah itu berbeda, ya. Semakin kita minta apapun sama Allah, ya, sekecil apapun gitu. Mungkin buat orang tuh remeh gitu. Masa gitu aja minta sama Allah sih? Iya. Ya, minta garam sama Allah, ya. Minta garam aja, bayangkan ya. Pokoknya minta apapun sama Allah, minta dimudahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, mudahkan hari ini, mudah-mudahan bisa nyuci, bisa nyetrika, bisa ini gitu ya, beratnya ya. Itu kan hal-hal ibu rumah tangga ya. Pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga gitu kan. Tapi kita minta sama Allah, nanti akan Allah mudahkan. Ya, jadi mintalah kepada Allah dalam hal apapun. Karena di sini memang Allah mengatakan seperti itu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Allahus Samad. Ya, Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Jadi kalau kita perlu apa-apa, butuh apa-apa, minta dulu sama Allah, baru ke manusia. Gitu. Ya, kita minta sama Allah dulu, ya. Biasakan seperti itu. Kalau kita belum biasa, ayo biasakan. Ya, latih diri kita, latih. Kalau kita misalnya apa-apa, butuh apa-apa, terus kita nanti pengen bicara sama manusia langsung gitu ya. Biasanya kita akan merangkai kata gimana ya nanti ngomongnya ya sama bapak itu, sama ibu itu, atau sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik, atau sama pasangan gitu misalnya. Biasanya kita akan berpikir merangkai kata misalnya bagaimana. Nah itu ya. Tapi sebelum itu mintalah sama Allah dulu. Mintalah sama Allah dulu dalam segala hal. Ya, buatlah diri kita ini bergantung
sama Allah, ya. Sehingga kita merasa bahwa kita nih nggak berdaya apa-apa gitu. Segala kekuatan yang kita punya itu adalah dari Allah, ya. Segala kehebatan, kemampuan yang kita punya, ya, itu adalah dari Allah, ya. Semua prestasi, pencapaian-pencapaian kita, ya, itu semuanya itu karena Allah aja, bukan karena kita gitu. Karena apa? Apa-apa kita minta tolongnya sama Allah gitu kan, ya. Mau ini mintanya sama Allah, mau itu mintanya sama Allah. Jadi ya emang kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa, kita tuh nggak punya kehebatan apa-apa gitu. Karena apa? Karena semuanya kita mintanya sama Allah. Ya, dalam hal pencapaian kemampuan kita itu semuanya kita bergantung kepada Allah. Tanpa Allah kita nggak ada apa-apanya gitu. Tanpa Allah tuh kita nggak bisa apa-apa gitu, ya. Jadi kalau semua manusia itu memahami, ya, meyakini, ya, dan mengamalkan ayat ini, itu masya Allah luar biasa. Gitu. Ya, jadi bergantung hanya kepada Allah saja dan Allah saja cukup. Gitu. Ya, kita banyak contohnya gitu, banyak contohnya. Bagaimana Bunda Maryam, ya, yang hanya bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan benar gitu ya. Di dalam mihrabnya itu ada hidangan-hidangan, ada buah-buahan, ya. Itu kan dari siapa? Dari Allah, ya kan? Ketika Maryam ditanya gitu kan, dari mana ini? Ya. Kemudian Bunda Maryam menjawab dari Allah, gitu. Masya Allah gitu. Bisakah kita ya sampai seperti itu ya, seperti Bunda Maryam yang ketergantungannya itu benar-benar hanya kepada Allah, jadi minta apa-apa sama Allah dan langsung dikabul gitu. Tiba-tiba ada buah-buahan di kamar kita gitu ya kan, Masya Allah gitu kan, dari Allah gitu. Itu kalau udah ini ya, kita udah dekat sama Allah. Ya, tapi kita ketika kita mendekat sama Allah pun kita selalu tuh ditemukan ya dengan apa yang kita minta gitu. Ya kan? Kita lagi pengen ini tiba-tiba ada aja. Sementara orang mencari misalnya kadang tuh ya, orang mencari dari pagi sampai sore nggak ketemu ya. Tapi kita dengan pertolongan Allah, kita minta aja sama Allah dalam sekejap Allah kasih gitu. Ya. Jadi itulah kemudahan yang Allah berikan ya, ketika kita yakin dan kita bergantung kepada Allah bahwa Allah adalah tempat meminta. Mintalah segala sesuatu kepada Allah sebelum kepada makhluk, sebelum kepada manusia. Ya, sebelum kita berusaha, ya, diri kita sendiri berusaha, mintalah dulu sama Allah. Ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Ayat ini membantah perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah punya anak, perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, ya, katakan Nabi Isa itu anaknya Allah, gitu kan, sehingga mereka meyakini ada Allah Bapa, Allah Anak, gitu ya. Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Nah, di sini dikatakan Allah itu Maha Esa, ya. Allah itu tidak beranak, gitu, tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya anak, gitu kan. Jadi Allah itu Maha Esa. Jadi ini mematahkan ya, mengatakan bahwa Allah itu beranak. Ini juga yang sebenarnya banyak sekali membuat orang-orang yang sulit untuk memahami paham Trinitas gitu misalnya ya, teman-teman Umi dulu yang non Muslim, mereka ketika ditanya gitu kan, maksudnya gimana sih kok ada ini, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, berarti Tuhannya ada 3 dong ya gitu kan, Trinitas itu kan konsepnya ya. Jadi mereka sendiri bingung dan akhirnya ya dengan hidayah Allah ya, hanya dengan hidayah Allah saja mereka bisa beriman ya kepada Allah sebagai Allah yang esa, Tuhan yang esa. Kemudian dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, nggak ada yang sekufu, setara, kufuan ya, sekufu yang setara sama Allah tuh nggak ada ya. Insya Allah kalau kita membayangkan bagaimana penciptaan alam semesta ini, ya semuanya itu kan adalah milik Allah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya.
bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kalau kita melihat bagaimana planet ya, planet-planet itu kan, kita di galaksi Bima Sakti aja udah luar biasa besar gitu kan, masih ada galaksi-galaksi yang lainnya ya. Kita sendiri kan di bumi nih ya, betapa kecilnya kita kan, kalau kita mau melihat ukuran gitu kan ya, kita ini kecil, salah satu debu ya di bumi ini tuh kita debu banget gitu. Apalagi kalau misalnya ketika dijejerin antara planet ya, 9 planet dari Merkurius gitu kan sampai Pluto gitu kan. Masya Allah, kita ini kecil banget ya di bumi ini. Dan Allah yang menciptakan itu semua gitu. Ya, jadi kalau ditanya di mana Allah gitu kan, ya kita nggak bisa melihat Allah langsung, tapi Allah melihat kita ya, karena kita tidak sanggup ya. Jangankan melihat Allah ya, melihat planet Pluto secara langsung aja kita nggak bisa gitu kan. Melihat planet-planet yang lain aja kita nggak bisa gitu. Apalagi melihat Allah penciptanya gitu. Kita nggak bisa ya. Seperti itu. Tapi Allah melihat kita dan Allah maha teliti ya. Baik, itu dari surat Al-Ikhlas ya, tentang akidah ya, keimanan. Jadi jangan sampai orang muslim itu ada yang menyekutukan Allah, ada yang menduakan Allah dengan apapun. Ya, tidak ada yang setara ya. Maka apapun mintalah dulu sama Allah, bergantunglah kepada Allah ya. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah. Allah dulu ya. Pada Allah dulu kita minta ya, karena Allah memang tempat meminta. Kemudian di dalam surat Al-Falaq ya, di sini Allah berfirman ya kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Katakanlah hai Muhammad ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita semua agar kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Tadi di dalam surat Al-Ikhlas Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah tempat meminta. Jadi segala keinginan kita, harapan kita, ya semuanya itu kita minta sama Allah. Kalau di dalam ini kita minta perlindungan, ya perlindungan bahwa Allah itu adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa takut, kita merasa cemas, gitu ya, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, berlindunglah kepada Allah. Kalau tadi Allah tempat meminta, kalau di sini kita diminta ya agar kita berlindung kepada Allah ya yang menguasai subuh atau fajar. Kita di waktu subuh ini Allah lah penguasanya. Ya, waktu subuh ya itu penguasanya adalah Allah, menguasai fajar subuh. Dan kita diminta oleh Allah untuk berlindung dari 4 hal. Ya. Apa saja? Ya. Ini Allah ajarkan kepada kita semua dan kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya. Yang pertama adalah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Jadi ternyata memang makhluk itu ada yang jahat. Ya. Tidak semua makhluk Allah itu baik gitu. Jadi makhluk itu ada yang jahat dan kita diajarkan oleh Allah ya untuk berlindung kepada Allah dari makhluk yang jahat. Yang pertama dari makhluk yang jahat, kita berlindung kepada Allah. Kemudian dari apa lagi? Yang kedua, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Jadi dari kejahatan malam, yang kedua ya, apabila telah gelap gulita. Ya. Jadi kita minta perlindungan itu. Jadi yang pertama tadi apa? Dari kejahatan makhluk, ya. Dari yang kedua dari kejahatan malam, ya. Kita gulita, ya. Kemudian yang ketiga adalah dan dari perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ya, dari tukang sihir. Ya, perempuan-perempuan penyihir. Ya. Yang ketiga, ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir. Kemudian
dan dari kejahatan yang orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan tukang sihir, ya, tukang sihir. Yang keempat adalah dari kejahatan orang yang dengki. Nah, itu. Jadi Allah memberitahukan kepada kita memang ada makhluk yang jahat, ada orang yang jahat, ada orang yang dengki itu ada. Ya, dan malam-malam itu menjadi ada kejahatan di malam hari, gitu. Baik dari kejahatan jin dan manusia, gitu ya. Kejahatan manusia, ya, misalnya banyak terjadi pencurian atau perampokan terjadinya malam hari, ya, di kala gelap gulita, gitu kan. Kemudian dari kejahatan tukang sihir, wanita-wanita para penyihir, gitu. Ya, di wanita pria sama, ya, para penyihir, ya, yang meniup pada pukul-pukul, gitu. Itu kita berlindung kepada Allah dari 4 itu. Ya, berlindung kepada dari 4 itu. Ya, jadi mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi dalam surat Al-Ikhlas tadi kita diminta untuk menjadikan Allah, ya, Allahus Somad, Allah tempat meminta. Dan di surat Al-Falaq ini kita diajarkan oleh Allah agar kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi. Ini kita harus ingat kembali, ya, karena ini hal yang penting, ya. Banyak sekali manusia yang kemudian lupa, ya, minta perlindungan kepada Allah. Bahwa ada makhluk-makhluk yang jahat, ada kejahatan malam hari, ada kejahatan para tukang sihir, ya, dan ada kejahatan orang-orang yang dengki, gitu. Ada banyak orang yang dengki, ya, memang kita udah mau baik sebaik apapun, ya, kita sudah melakukan hal-hal kebaikan, ya, sebanyak apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, tapi di dalam hatinya itu ada kedengkian, gitu. Dalam hatinya itu ada kedengkian, ya, sehingga tetap aja, gitu ya, meskipun kita sudah melakukannya dengan baik, tetap hatinya dengki, ya, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki. Kemudian di dalam surat An-Nas, ya, di sini Allah mengajarkan kepada kita semua, Allah pelindung manusia, ya, dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Ya. Katakanlah, ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi katakanlah Muhammad, gitu ya, bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Jadi kita diminta untuk berlindung kepada Allah, ya. Diulang lagi di dalam surat An-Nas bahwa Allah itu adalah raja manusia. Allah adalah raja kita, raja utama kita, ya. Malik, ya, Malik, ya. Malik itu, ya, raja di raja, ya, rajanya manusia. Allah itu adalah raja di raja. Kalau ada raja yang terkuat di muka bumi ini, ya, atau di tempat yang lainnya, gitu ya, maka Allah adalah raja di raja, ya, rajanya raja, gitu. Allah adalah raja yang tertinggi, raja manusia. Kemudian sembahan manusia. Oh, Allah adalah sembahan manusia. Di sini Allah mengajarkan kepada manusia semuanya, ya, untuk menyembah kepada Allah. Jangan sembah-sembah yang lain. Yang sembahan manusia itu adalah Allah, ya. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, ini, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah juga dari kejahatan atau bisikan kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Jadi memang setan itu tersembunyi, nggak berasa makanya. Kalau kita tuh lagi sedang diwaswasi setan, lagi dibisik-bisikin setan itu kita nggak kerasa, kita nggak tahu, gitu. Ya, kadang kita dibisikin untuk kelihatannya langsung jahat, ya.
udah dia mah gitu, nggak usah dibales kebaikannya gitu kan, nanti dia GR segala macam. Udah nggak usah sholat ini, nanti kamu dibilang sok alim lagi gitu. Udah nggak usah ikut-ikut kajian-kajian gitu kan, nanti kamu kebanyakan ilmu gitu ya. Itu adalah bisikan-bisikan setan gitu, bisikan setan yang tersembunyi, memang nggak kelihatan kan. Setan tuh nggak kelihatan, tersembunyi dia, ya tersembunyi. Jadi dia hanya bisa berbisik-bisik saja gitu. Ya mungkin kalau kita dibisikin manusia kita bisa lebih cepat ini ya, nggak mau gitu ya. Tapi kalau setan itu kan dia tersembunyi, jadi kadang tuh samar antara pikiran-pikiran kita gitu kan ya. Ini bisikan setan apa bisikan pemikiran kita gitu ya. Nah itu. Dan setan itu kan bekerja 24 jam ya sehari ya, mengalir dalam darah kita ya. Kita lagi tidur aja dia bekerja gitu kan, mengganggu manusia kan, mengganggu kita di dalam mimpi ya, ketika kita lagi tidur gitu kan, dia tetap bekerja gitu, nggak ada istirahatnya ya. Sementara kita tidur dia tetap mengganggu kita ya, dalam tidur kita. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah ya. Makanya dalam sebelum tidur itu kan diajarkan kita untuk membaca 3 surat terakhir ini ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Ya. Agar kita terlindung dari bisikan setan yang tersembunyi. Kemudian setan itu ya membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, setan itu membisikkan kejahatan. Jadi kalau ada lintasan-lintasan yang buruk, kejahatan itu adalah datangnya dari setan. Ya, setan yang tersembunyi. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Sering-sering mengucapkan ta'awud ya, ketika kita punya lintasan pikiran yang negatif, yang buruk ya, ada rasa dengki, ada rasa marah dalam diri kita ya. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ketika kita mau marah dalam hati, ketika kita udah dibisikin misalnya ada rasa buruk sangka ya dalam diri kita sehingga kita jadi marah, itu kita ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita buang, kita tepis ya dengan kita mengucapkan ta'awud ya. Kita berlindung kepada Allah. Karena setan itu memang dia tersembunyi dan sukanya membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, kadang setan itu juga membuat suatu perbuatan itu yang perbuatan buruk itu kelihatannya baik gitu loh. Ya, seperti misalnya yang banyak terjadi adalah apa namanya? Ketika ada lawan jenis ya, lawan jenis yang misalnya ada seorang ya seperti inilah misalnya bagaimana nenek moyang kita ya, Adam dan Hawa yang digoda di surga gitu kan udah dikasih larangan oleh Allah, boleh nikmatin semuanya tapi jangan pohon ini, pohon huldi ini jangan. Tapi iblis pada menggoda ya, menggoda namanya mereka makan buah huldi kan, kekal ya. Ini kalau makan buah ini nanti kamu kekal di surga gitu kan. Udah makan aja. Akhirnya mereka tergoda gitu. Ya, tergoda dan memakan buah itu padahal adalah buah yang dilarang oleh Allah. Ya. Dan begitulah ya, setan itu dia kadang membuat menggoda kita, udah nggak apa-apa gitu ya, halal kok misalnya, boleh kok, nggak apa-apa kok gitu. Itu ya kadang ada bisikan-bisikan yang seperti itu yang padahal itu sudah jelas-jelas Allah larang, Allah haramkan ya, Allah tidak boleh gitu ya, seperti itu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Dan setan itu bisa terdiri dari 2 golongan, bisa dari golongan jin dan bisa juga dari golongan manusia ya. Jadi golongan jin dan manusia itu suka membisikkan kejahatan ya, dan itu manusia dan jin yang membisikkan kejahatan itu adalah termasuk setan ya, masuk dalam golongan setan. Jadi setan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Ya, ada manusia-manusia yang mengajak kepada kemungkaran, ada manusia-manusia yang mencegah, melarang kebaikan ya. Nah, itu adalah
bisikan-bisikan setan, ya, setan-setan dari golongan manusia, ya. Jadi mereka mengajak manusia kepada kesesatan, kemungkaran, ya, dan sebagainya, ya. Itu adalah bisikan-bisikan dari setan, dan setan itu bisa dari golongan jin dan dari golongan manusia, ya. Jadi dalam surat An-Nas ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah, rajaknya manusia, sembahan manusia, ya, dari kejahatan setan yang tersembunyi, baik dari golongan jin dan dari golongan manusia, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, semoga kita semua bisa, ya, menjadikan Allah sebagai tempat meminta, Allahus Somad, ya, Allah sebagai tempat meminta, kemudian kita minta perlindungan, ya, hanya kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat berlindung. Kita minta kepada Allah perlindungan, ya, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan tukang sihir, ya, dari kejahatan orang yang dengki, dan dari bisikan, ya, dari bisikan setan, baik dari jenis jin dan manusia. Baik, ya, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini, yang kita bisa tadaburi, yang bisa Umi sampaikan. Alhamdulillah, minal mungkarin. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari Umi sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir Umi atas penjelasannya, ilmu-ilmunya. Masya Allah, ya. Jadi kita hanya diperbolehkan bergantung pada Allah saja gitu. Bukan hanya untuk hal-hal yang besar, termasuk hal sekecil apapun mintalah kepada Allah gitu. Insya Allah Allah kabulkan, dan itu insya Allah janji Allah, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku dan insya Allah aku kabulkan gitu, ya. Tidak bentuk dikabulkannya mungkin bisa apa yang kita minta atau bisa Allah kasih yang lebih baik gitu, ya. Jadi bisa jadi kita kira doa-doa kita ini belum Allah kabul gitu. Tapi padahal sejatinya Allah sudah kabulkan dengan diberikannya yang lebih baik dari apa yang kita minta, insya Allah gitu, ya. Dan betapa baiknya Allah ketika ketika kita minta karena kita butuh, itu hal yang biasa gitu, ya. Tapi Allah yang punya segalanya, Allah yang ngasih, tapi Allah yang mengajak kita, ayo minta kepada aku gitu, insya Allah aku kabulkan gitu, ya. Padahal seharusnya kita gitu, ya, yang berlari kepada Allah, kita yang minta kepada Allah, tapi saking maha baiknya Allah, malah Allah gitu, ya, yang mengajak kita untuk meminta kepada Allah gitu, ya. Padahal kita yang butuh. Baik, Tafadol Hamba, ini Umi ada yang bertanya di kolom chat. Afwan Umi, izin bertanya, kalau bulan Ramadan setan dibelenggu, lalu apabila manusia melakukan kejahatan, apakah itu artinya kita sebagai manusia sudah terbiasa dengan sifat setan, sehingga secara tidak sadar manusia berperilaku tidak baik? Pertanyaan dari Kak Anggun Umi. Ya, ya Allah, ya. Jadi bagaimana nih, banyak ternyata di bulan Ramadan ini kejahatan masih tinggi, ya, masih banyak orang yang mencuri dan sebagainya gitu kan, ya. Ya, jadi memang sifatnya manusia yang tadi, ya, yang kan setan itu dari golongan jin dan manusia, ya. Jadi manusia juga ada yang bersifat sesat tadi, ya, membisikkan kejahatan gitu kan. Ada yang membisikkan kejahatan kan dari segi manusia, ada yang ngajak orang ketika kita berdakwah gitu kan, ketika kita ini berdakwah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tapi ada juga manusia-manusia yang mereka juga istilahnya berdakwah, tapi dakwahnya bukan kepada Allah gitu, ya. Berdakwahnya kepada setan gitu kan, kepada neraka gitu kan, mengajak orang sebanyak-banyaknya ke neraka, ya. Mereka juga berdakwah gitu kan, mereka mengajak orang juga gitu. Nah, ketika terjadi di bulan Ramadan ini, ya itu adalah ya
manusia itu sendiri gitu ya, manusia itu sendiri udah menjadi apa, kepribadiannya dia ya, kepribadiannya dia gitu, yang apa namanya, yang memang kan ujian ya, kita kan di bulan Ramadan ini kan disuruh menahan ya, menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan ya, kemudian juga bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan diri gitu kan, dari marah, dari kalau misalnya diajak berkelahi kan gitu dalam hadisnya, kalau diajak berkelahi katakanlah aku sedang berpuasa ya, sampai seperti itu ya. Berarti kan ada tuh orang yang suka ngajak berantem ya ketika lagi puasa juga kan, orang yang lagi ngajak berantem lagi puasa juga ada, dan kita disuruh menjawab ini soim ya, aku sedang berpuasa gitu. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya itu ya, itu adalah ya memang manusia itu sendiri yang sudah punya akhlak yang seperti itu ya, akhlaknya manusianya yang berarti seperti itu ya. Sehingga kalau akhlak itu kan adalah segala sesuatu yang sudah terbentuk, yang sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan, itu namanya akhlak ya. Jadi bukan hanya cuma sekali ya, akhlak itu bukan hanya cuma dilakukan sekali, tapi sudah dilakukan berulang-ulang, itu berarti itu adalah akhlak ya. Nah, berarti ada juga orang-orang yang jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu berakhlak buruk kalau dia baru melakukannya satu kali ya, mungkin dia kepleset ya, mungkin dia lagi khilaf gitu kan. Bisa saja seseorang melakukan suatu kesalahan ya, karena kan kita manusia biasa ya. Tapi ada juga orang yang sudah melakukannya itu kejahatan atau keburukan itu secara rutin dan sudah menjadi akhlak ya. Kalau sudah rutin, nah itu menjadi akhlak. Namanya akhlak yang tercela ya. Jadi ada akhlak terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah, jadi tapi akhlak itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada orang soleh biasanya mungkin tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tercela ya, perbuatan yang tercela, tapi sebenarnya dia biasanya nggak begitu gitu ya. Berarti dia lagi kepleset, bukan akhlaknya tercela. Ya, paham ya? Nah, bagaimana dengan yang tadi ketika dilakukan di bulan Ramadan, ya berarti memang dia melakukan suatu kesalahan ya. Kalau orang itu tadi sebenarnya akhlaknya terpuji, ya, tapi karena suatu kesalahan dia melakukan perbuatan tercela di bulan Ramadan. Kemudian ada juga orang memang yang sudah akhlaknya tercela ya, dari sebelum bulan Ramadan pun dia udah biasa mencuri, dia udah biasa bohong, dia sudah biasa berzina gitu kan ya, dia sudah biasa mabuk ya dan sebagainya gitu kan ya. Di bulan Ramadan ini ya sama gitu, nggak berubah gitu, karena memang udah akhlaknya tercela gitu ya. Jadi memang tadi ya, manusianya itu sendiri gitu ya. Bukan berarti ketika setan dibelenggu di bulan Ramadan terus semua orang jadi baik, kan nggak juga gitu ya. Semua orang jadi baik ya nggak mungkin juga gitu ya. Ya jadi tetap kembali lagi kepada manusianya itu sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Baik, jazakallah Umi. Jadi Kak Anggun sudah jelas ya. Tapi dari manusianya itu sendiri ya Umi ya. Kalian di bulan puasa ya, hawa nafsu pun sudah ditekan gitu ya, dengan rasa lapar dan haus gitu. Jadi insya Allah bisa dikurangi. Kalaupun masih bermaksiat, berarti memang itu dari dirinya sendiri ya Mi ya. Nah, baik, tafadhol untuk yang lainnya. Ada yang ingin bertanya lagi pada Umi, boleh sesuai tema ataupun di luar tema. Ada Kak Novi, ada Adik Lulu, ada Bunda Lisa, ada Kak Ratu, Mimuin, dan Nazura. Assalamualaikum Ustazah. Ya, silakan. Bukan nanya sih, cuman kayak apa, makasih aja Umi, kan kemarin selama ini aku tuh mikir gini, ini udah ikut kelas parenting, habis itu baca buku-buku untuk mendidik anak, maksudnya
untuk mendidik anak gimana caranya ngasih tahu tentang Allah. Nah, Umi kan tadi ngebahas tentang ini. Oh, berarti kita bisa ngejelasin anak itu tentang Allah dengan tiga surat ini ya berarti ya, Umi. Masya Allah banget. Ya berarti. Betul. Iya. Jadi Jadinya memang seneng banget jadinya pas Umi ngomong gitu. Oh iya, jadinya aku selama ini nyari-nyari gimana cara nyampeinnya, padahal tuh udah ngikutin seminar, habis itu ikut baca buku nerangin Allahnya dengan cara gini, tapi kok kayaknya nggak nyambung-nyambung. Pas Umi ngomong tentang surat ini aku baru nyambung. insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Iya, terima kasih Mi. Sama yang tadi Umi pas bicara tentang aku berlindung kepada kedengkian ya Umi. Nah, berarti kan kita kalau baca itu kita harus mendidik anak dengan surat itu agar kalau ibunya marah kepada anaknya itu bisa menekan amarahnya itu, gara-gara anaknya itu udah punya perlindungan dari Allah, lindungin aku dari pendengki. Kan bisa jadi pendengki di sini kan ibunya sendiri marah ke anaknya gitu ya, Bu. Ya Allah, Mi, makasih Mi. Masya Allah ya, Mikafi ya itu ya, ya betul ya. Jadi Maaf Mi, baru ikutan. Iya, iya. Jadi memang kadang kita nih, mohon maaf ya, kadang umat Islam itu apa namanya menganggap bahwa 3 surat ini kan udah biasa dibaca. Iya, benar. Apa namanya jadinya meremehkan ya, mengecilkan gitu. Padahal ketika kita baca itu semua ayat dalam Al-Quran meskipun kita ulang berkali-kali itu akan memberikan apa ya, hidayah Allah yang baru gitu loh. Itu kan hidayah Allah ya. Allah buka lagi pengetahuan kita, Allah lagi buka lagi pikiran kita, Allah buka lagi hati kita gitu kan. Allah tambah keimanannya, itu kan di situ. Ya. Orang beriman itu kan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanannya kan. Ya seperti itu ya. Meskipun udah sering dibaca, udah setiap hari gitu kan. Ya, ya. Meskipun kita udah baca setiap hari gitu kan, tapi tetap aja Allah akan tambah keimanannya terus. Ada insight-insight baru, ada oh iya ya, gitu pasti ada gitu deh. Itu pasti ada gitu kan, sama Umi juga begitu, masya Allah. Ya, jadi memang ayat-ayat ini, jadi memang Al-Quran ini sebenarnya sudah cukup ya, masya Allah. Ini kalau kita buka Al-Quran ini sudah cukup gitu. Jangan sampai makanya tadi kita kadang orang mohon maaf gitu ya, orang lebih mengejar seminar parenting apa gitu kan ya, yang biayanya mahal, tinggi dan sebagainya, misalnya dari pembicara yang canggih, boleh gitu, bagus gitu, karena untuk aplikasinya itu kita bisa juga. Tapi ketika kita kaji Al-Quran itu luar biasa gitu, dan Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap gitu kan ya, dan Allah sudah memberikan contoh-contoh yang banyak ya. Apalagi kalau misalnya dalam pendidikan anak, Allah sudah memilih Luqman kan ya, dalam surat Luqman ya, bagaimana mendidik anak itu kan sudah sering kita bahas ya dalam surat Luqman ayat 11 gitu kan sampai 19 gitu kalau tidak salah. Itu tentang pendidikan anak ya. Jadi dan ini kita juga apa namanya mengingatkan kita kembali bahwa Allah itu tempat meminta, kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi ya. Kalau untuk yang dengki itu kan, kalau dengki itu kan marah yang sudah ini ya, dengki itu berbeda dengan marah biasa ya. Kalau marah biasa luapan kesel, kalau dengki itu udah benci, udah di atasnya marah gitu. Dengki itu jadi orang mau berbuat baik seperti apa, itu orang tetap dengki aja gitu. Kita mau buat baik dia seperti apa aja, dia pokoknya udah dengki ya, dengki aja, nggak suka gitu pokoknya. Ya itu dengki, berbeda tentunya dengan seorang ibu ya, marahnya seorang ibu mungkin berbeda dengan anaknya gitu kan. Kalau marahnya ibu kan, ya kita pengen anak kita benar, tapi karena anak kita misalnya nggak benar gitu kan ya. Nah itu padahal, tapi itu tidak diperbolehkan juga gitu kan, karena kan Rasulullah SAW mengatakan, la takdok walakal jannah ya, janganlah marah bagimu surga. Jadi sebenarnya dari ayat itu juga kita bisa ambil bahwa bukan surga yang nanti di akhirat saja yang akan kita dapatkan ketika kita menghindarkan diri kita dari amarah. Tapi ketika kita menghindarkan diri kita ya, menjaga diri kita dari marah, kita udah dapat surga loh. Kita udah senang loh ketika kita berhasil menahan emosi, tidak meluapkan emosi kita dan sebagainya itu, kita udah dapat surga, udah tenang gitu kan.
Ya terus gimana gitu kan, gimana kan kan ibu-ibu gitu kan ya sama gitu kan, Umi ketika anak-anak masih kecil ya segala macam gitu kan, dia kita jadi emosinya jadi tinggi. Tapi ternyata eh, tadi ya ada trik-trik ya, ada tips-tipsnya yang harus kita ketahui ya, bahwa ketika kita menghadapi anak-anak itu memang kita nggak bisa pakai standar yang benar salah gitu, karena anak-anak itu kan sedang berproses ya. Kemudian yang paling penting adalah ibu kalau udah capek ya udah gitu ya, jangan tidur aja, mendingan jangan beraktivitas, atau misalnya kita jangan menerapkan standar rumah harus rapi, pekerjaan harus selesai, makanan harus dimasak, harus ada gitu. Jadi kita harus menurunkan standar itu ya, agar kita tetap bisa menjadi ibu rumah tangga yang waras ya, yang waras, yang enggak emosian, yang tetap bahagia, yang tetap menikmati gitu ya. Nah, maka kita harus menurunkan standar-standar tadi gitu ya. Jadi kita menikmatilah bersama anak-anak ya, kerjakan hal-hal yang urgent gitu kan. Kemudian memberikan peluang kepada anak-anak bahwa anak-anak itu nggak harus selalu benar gitu kan. Sama kayak kita kan, uminya nggak selalu benar ya. Uminya kan banyak salahnya juga ya gitu kan. Uminya banyak lalainya juga, banyak ininya juga gitu kan. Kadang malah saya nih lebih banyak belajar sabar dari anak saya. Kadang saya membalik pikiran saya gitu. Saya membalik pikiran saya bahwa ya Allah, bukannya Umi yang sabar sama anak-anak, tapi coba pemahaman kita dibalik ya. Betapa sabarnya anak-anak kita memiliki Umi seperti kita gitu. Sabar banget ya anak-anakku nih, padahal aku nih banyak kekurangan ya. Anak-anak tuh sabar banget gitu ya, meskipun kita udah omelin misalnya ibaratnya ya, dulu kalau ibu udah marah-marahin kayak apa ke anaknya, itu anak tetap datang loh ke uminya, umi ya, dia tetap minta dipeluk, dicium gitu kan ya, padahal barusan kita marahin dia gitu. Coba bayangin kalau orang lain nih kita marah-marahin ya, mungkin udah nggak mau datang lagi ke kita gitu ya. Tapi anak-anak kita tuh ya, kita udah mau marah gitu ya sama mereka, kesel gitu kan, kita luapkan emosi kita ke mereka, tapi mereka tetap datang loh ke kita. Mereka tetap menerima kita sebagai uminya, bayangkan. Ya, betapa sabar anak-anak kita tuh ya. Jadi umi itu kadang suka membalik ya pikiran ya, mindsetnya tuh. Ya Allah, anak-anak kita tuh sabar banget ya, punya ibu kayak kita gitu ya. Mungkin kalau mereka bisa memilih, mereka akan memilih orang tua yang lebih baik dari kita gitu. Mungkin kalau mereka bisa minta sama Allah gitu ya, insya Allah ya. Kalau anak-anak kita bisa minta, menjadi sedih ya. Jadi kalau anak-anak kita minta sama Allah, mungkin mereka bisa minta dilahirkan dari ibu yang lebih solihah gitu ya, yang lebih baik ya, yang lebih sabar gitu kan ya, insya Allah. Tapi mereka mau menerima kekurangan kita ya sebagai uminya. Jadi kita ini sebenarnya punya banyak kekurangan sebagai seorang ibu gitu kan. Kita belum belajar ilmu parenting aja udah berani punya anak gitu kan. Ya, sehingga kita menghadapi anak-anak kita itu dengan keterbatasan ilmu gitu kan. Itu udah berani gitu punya anak. Kemudian kita dengan ketidaktahuan kita lebih mengedepankan emosi gitu. Apa marah gitu kan, kesel gitu kan. Padahal sebenarnya emosi kita itu berasal dari kebodohan kita, kelemahan kita ya. Atau misalnya kita yang capek, kita yang lelah ya. Kita yang tidak pandai mengendalikan emosi, kita yang tidak pandai mengendalikan diri kita, mengelola emosi kita gitu kan. Sehingga kita jadi menumpahkan kemarahan itu ke anak-anak karena kebodohan kita. Ya, jadi coba itu mungkin itu bisa membantu ya untuk bisa lebih bersabar ya, bahwa ya banyak bersyukur, kita banyak-banyak bersyukur, kita tadi ya mengajarkan Allah ke anak-anak itu ya apa namanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, ketika jadi kalau kita nih sebagai uminya sering menyebut Allah gitu, apa insya Allah anak-anak kita juga akan terbiasa ya. Kita nggak perlu lagi apa misalnya ya mungkin nggak perlu sekali-sekali khusus membicarakan tentang Allah. Tapi ketika kita sudah menghadirkan Allah dalam rumah kita ya, dalam segala aktivitas kita. Ya misalnya gini, alhamdulillah ya Allah itu baik banget sama Umi.
Umi itu tadi dikasih begini, dikasih kemudahan, pada Umi pengen ini tapi langsung dikasih sama Allah. Nah, gitu ya. Itu kan kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anak dengar gitu kan. Oh ya Allah tuh. Jadi kita udah biasa ngomongin Allah tuh di rumah udah biasa. Ya, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan Umi bisa besok bisa bangun sahur nggak kesiangan. Ya, itu kan anak-anak dengar di kuping. Nah, Bismillah, mudah-mudahan Umi mau masak ini nih, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Mudah-mudahan ini matang enak, berhasil sukses masakan Umi. Nah, itu kan bentuk kita menghadirkan Allah di rumah kita ya, dan menjadikan Allah itu sebagai suatu memang ada gitu. Allah itu ada karena memang kita uminya tuh selalu menyebutkan Allah dalam semua aktivitas keseharian. Ya, mau nyuci nih, Bismillah, Umi mau nyuci, mudah-mudahan Allah mudahkan cuciannya selesai semua hari ini, cucian yang bertumpuk gitu kan ya, bisa kering semuanya gitu kan. Nanti Allah mudahkan. Nah, hal-hal yang sepele-sepele itu yang kelihatannya sepele, tapi itu adalah akidah, penanaman akidah. Bahwa kita memang mintanya semuanya sama Allah. Sehingga nanti terbentuk tuh anak kita juga akan berpola seperti itu. Ketika nanti dia mau berangkat sekolah, dia mau ulangan, nanti dia akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Ya, anak kita juga akan menuruti. Ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih aku nilai 100 gitu. Itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, tidak menjadi suatu tidak membutuhkan sesi khusus untuk pembahasan Allah. Tapi bagaimana kita sebagai uminya sudah menghadirkan Allah di rumah, dari ucapan-ucapan kita, dari obrolan kita, ya, dari semua aktivitas kita itu memang kitanya sudah menghadirkan Allah di rumah kita. Insya Allah. Jadi tidak perlu sesi khusus ya kalau untuk anak-anak. Mungkin begitu ya. Terima kasih nih. Ya, kita berjuang sama-sama ya, menjadi ibu memang tidak mudah ya, tapi pahalanya luar biasa, Masya Allah. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu semua nanti akan jadi pahala jariah ya. Jadi amal jariah, dia bisa makan, dia bisa ngomong, dia bisa bicara, dia bisa melakukan segala macam, itu kan berpahala bagi kita, bagi uminya ya. Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, tidak ada yang sia-sia ya. Kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita ya, sekecil apapun ya, meskipun hanya dengan merapikan sendal kan gitu ya, kelihatannya sepele gitu kan, merapikan sendal ya, merapikan pajangan yang bengkok gitu ya, apapun gitu ya, semuanya itu Allah semuanya akan ada balasannya gitu, nggak ada yang sia-sia. Baik, mungkin itu. Ada lagi? Nah, di kolom chat nih, satu lagi. Terkadang ada terbesit kita yang nggak usah berdoa, Allah juga udah mengatur hidup manusia, pasrah saja sama apa yang Allah kasih, takdir baik atau takdir buruk pasti itu datang dari Allah. Apa ini bisikan setan nih atau bagaimana? Iya, ya, jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ud'uuni astajib lakum. Kan kita berdoa itu karena Allah perintahkan. Berdoalah kalian, ud'uuni. Berdoalah kalian kepadaku, minta. Allah itu disuruh, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk minta sama Allah. Ud'uuni, ayo minta sama aku, minta apa, mau apa, kalau gitu ya. Kalau kita mau traktir teman-teman, ayo pesen mau apa, pesen apa, kan gitu ya. Kalau kita makan gitu kan, kita lagi ada rezeki, kita traktir teman-teman, ayo pesen mau apa, mau bakso, mau mie ayam, mau pesen deh gitu ya. Nah, Allah tuh lebih maha pemurah lagi. Ud'uuni, ayo minta sama aku, minta apa, mau terserah mau minta apa, minta astajib lakum. Kabulkan gitu, akan aku kabulkan ya doa-doanya, astajib lakum gitu. Jadi mintalah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak minta, rugi gitu ya. Kita kan ada doanya, mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada, bercermin ada doanya. Ya, semuanya ada doanya. Ya, itu kan dalam rangka kita menjalin kuatus silah billah. Menjalin kekuatan sinyal ya, hubungan kita sama Allah. Semakin sering kita berdoa, semakin kuat sinyal kita. Ya, kalau dari handphone itu kan, ya, kalau semakin kita berdoa itu
sinyalnya itu semakin kuat kita sama Allah. Jadi kita terhubung terus karena sama Allah. Minta apa-apa sama Allah. Ya, jadi kalau kita nggak berdoa, pasrah aja, ya udah itulah yang akan Allah kasih. Kan Allah itu innallaha fi dzonni abdihi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka begitu, ya udah Allah juga kasihnya begitu, ya. Tapi kalau kita punya rencana, punya mimpi yang baik, kita ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya, kita pengen husnul khotimah dengan Allah ridho sama kita, terus kemudian kita minta sama Allah dikasih amalan-amalan yang membuat Allah ridho, ya kita minta terus sama Allah, ya terus sama Allah. Nah, kemudian apa yang kita terima, ya itu, ya ridho juga, ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan rezeki yang Allah kasih, ridho dengan jodoh yang Allah kasih, ridho dengan apapun yang Allah kasih, itu kita ridho juga, ya. Iya, jadi jangan sampai kita nggak berdoa, kan karena tadi perintah Allah, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan doa-doa itu, ya, berdoalah terus, apapun, sekecil apapun, ya, berdoa dan berlindung kepada Allah. Iya, itu ya Ustazah. Baik, Umi, jazakumullah khairan katsir, Umi. Umi Afan, untuk doa ada kodok dan kodar ya, Mi ya. Doa itu ada yang bisa mengubah takdir nggak gitu, Mi? Doa merubah takdir. Kalau takdir itu kan biasanya kita menerjemahkannya segala sesuatu yang sudah terjadi, ya. Nih, sudah ditakdirkan hari ini kita bertemu, ini sudah terjadi nih. Ya, bertemu di Zoom meeting, ini takdir. Sementara apa yang akan terjadi nanti 1 jam berikutnya itu kan masih kodok, ya. Masih ketentuan Allah yang belum terjadi lah ibaratnya, ya, masih di catatan gitu kan. Kita nggak tahu kan 1 jam dari sekarang apa yang akan terjadi. Nah, sekarang takdir itu bisa dirubah dengan doa. Takdirnya kita begini sekarang bertemu, kemudian kita berdoa nanti 1 jam dari sekarang gitu kan misalnya. Ya, kita mau apa, kita berdoa lagi sama Allah, ya bisa merubah takdir gitu kan. Takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi, ya, kejadian sudah ditakdirkan kita terlahir seperti ini gitu kan. Misalnya gini, sudah ditakdirkan seorang bayi lahir dengan bibir sumbing misalnya, ya, dengan bibir sumbing dengan cacat gitu misalnya, tapi nanti dia bisa merubah takdir itu kan, dia berdoa dan dia berusaha, ya, kemudian dioperasi, kemudian dia bisa memperbaiki, ya, meskipun tidak sempurna sekali tapi kan bisa diperbaiki gitu, ya, seperti itu. Ya, baik, Umi, jazakumullah. Baik, yang lainnya tafadhol, ada yang ingin ditanyakan lagi pada Umi? Kak Nafi, Bunda Lisa, Kak Ratu, Muin, Dina Zura, Dina Ahmadani, Dinada. Nah, baik, mungkin jika tidak ada ditutup ya, Mia. Ya, dipoto dulu Ustazah. Baik, sebelum ditutup kita foto bersama dulu. Tafadhol, jika tidak ada yang berkendala boleh dibuka ya, boleh on cam. Kak Anggun, Kak Novi, Bunda Lisa, Kak Ratu, Daerah Madani, Denada. Baik, ada yang mau on cam lagi? Baik, saya hitung di hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan bersama. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Umi. Semuanya selamat menjalankan ibadah. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi